kami kasih kesempatan kepada masyarakat atau perwakilan dari masyarakat untuk memaparkan kembali apa tuntutan-tuntutan dari masyarakat terhadap perusahaan. Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Pasal 58 Ayat 1, perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20%. Dari total luas kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan, Ayat 2 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dilakukan melalui pola kredit bagi hasil atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak guna usaha diberikan. Ayat 4 fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami perwakilan masyarakat beberapa desa yang ada di Kecamatan Pulau Timur, Kabupaten Kota Baru, dengan ini menyampaikan tentang plasma kelapa sawit menjadi hak masyarakat yang sampai sekarang belum direalisasikan oleh PT BSS Gunung Aru, Kecamatan Pulau Timur, Kota Baru, yang telah beroperasi selama kurang lebih 30 tahun. Untuk itu mohon kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru dapat kiranya fasilitasi dan mengundang pihak terkait, diantaranya pimpinan TTBSS, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Baru, Camat Pulau Timur, Kepala Desa Tanjung Harapan, Kepala Desa Batu Tunggal, Kepala Desa Senjaka, Kepala Desa Bekambit, Kepala Desa Betung, dan Kepala Desa Langkang untuk melakukan rapat dengan pendapat RDP dengan tujuan agar kewajiban PTBSS berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan segera dapat direalisasikan untuk masyarakat Kota Baru. Demikian suatu permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami dengan pendapat ini bisa dilaksanakan, dijadwalkan secepatnya. Atas perhatian dan kerjasamanya sebelumnya dan sudah kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi begini Pak, menindaklanjuti pertemuan kita terdahulu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami pertanyakan kepada pihak perusahaan adalah selama beberapa puluh tahun, hampir kurang lebih 30 tahun, perusahaan ini berdiri di Pulau Timur, apakah ada membangun perkebunan untuk masyarakat, baik itu kemitraan, plasma atau dalam bentuk lain, sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah. Kalaupun ada, mungkin hari ini kami mau mengetahui data-datanya, berapa luasan yang sudah dibangun dan siapa saat ini yang memilikinya. Itu satu. Yang kedua, kalaupun tidak ada, alasannya apa, sehingga hari ini mudah-mudahan ada solusi untuk hal tersebut. Demikian pimpinan rapat untuk sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya, permintaan dari masyarakat kemarin mengenai plasma, dan yang kedua permasalahan dari luas HGU perusahaan. Jauh dengan apa yang kita sampaikan kemarin, bahwa saya menjabat di Pulau Timur ini belum sampai 2 tahun, 1,5 tahun lebih lah. Tadi karena memang ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, kita tidak lanjuti. Jadi setelah terkait dengan tuntutan plasma sampai hari ini, yang memang sebelumnya yang tuntutan 2.300 sekian gitu kan kemarin, ternyata setelah dicek ke lapangan oleh Dinas Pertanian memang ada beberapa tanah yang masuk kawasan, sehingga yang bisa kita proses sekitar 881 hektar itu pun masuk kawasan Desa Sejakah dan Bekambit. Dan ini prosesnya sudah berjalan, kita hitung itu hampir setengah tahun nggak kelar-kelar. Tapi sudah diproses dari perkebunan, pertanian sudah diproses dari yang lama kan kemarin proses
kepastian clear and clean status tanahnya kan dari Kementerian di Pertanian. Kemudian sudah masuk bagian hukum, saya dengar sudah diproses Pasikda, sekarang SK-nya tinggal menunggu SK dari Pak Bupati yang menyediakan ini. Saya itu sudah sebulan lebih ini di Indonesia Bupati ini. Jadi ada sekitar 881 hektar yang akan direalisasi. Jadi dari informasi pihak pertanian memang beberapa permasalahan kayak Batu Luno kemarin menarik dan juga sebagian masuk kawasan nggak bisa diapa-apain. Ya nanti solusinya gimana baiknya kita nggak tahu, karena beberapa lahan ini juga dikuasai beberapa orang, bukan hanya warga kita, warga luar Kecamatan Loh Timur ada yang menguasai beberapa hektar tanah di wilayah kami. Jadi ada kesulitan yang memang kadang-kadang kita nggak menyalahkan siapa-siapa, karena ada warga juga menjuali tanah di luar wilayah kita gitu kan. Jadi banyak masalah sebetulnya. Jadi kita tidak serta-merta langsung bisa kita proses. Yang bisa proses yang kondisinya aman dulu kan status tanahnya. Dan kemarin juga dari Desa Betung tidak ada penjajakan pendekatan ke perusahaan mau usulkan sekitar 100 hektaran tanah dari Desa Betung. Tadi kita belum ada tindak lanjutnya, tapi itu sekedar menyampaikan wacana gitu Pak. Jadi itu aja sementara yang dapat saya sampaikan. Masih atas hadir di sini karena beliau sedang ikut Presiden Bapak, tapi kita juga karena mewakili sebagai kepala dinas, sementara jadi beliau ada di kantor karena banyak ini. Jadi saya hanya sekedar menambahkan penjelasan dari Pak Camat. Saya rasa sudah cukup jelas tadi bahwa kemarin memang PT PSS pada awalnya itu memiliki SK pembangunan kegiatan plasma itu seluas 2.330 hektar. Nah, itu SK di awal. Ternyata perkembangan sejalan dengan pembangunannya, ada perkembangan di lapangan. Dari luasan 2.330 itu terbagi di 3 desa Pak. Untuk Sejaka sekitar luasnya sekitar 1.636 hektar, untuk Desa Pekapit itu sekitar 252, dan untuk Batu Luno sendiri sekitar 427 hektar. Kalau tidak salah datanya seperti itu. Jadi jumlah totalnya seluruhnya 2.330 hektar. Dan ternyata pada saat kemarin kita cek untuk khusus Desa Batu Tunau itu sebagian besar masuk dalam cagar alam, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan plasmanya itu terkendala dan harus ditunda dan harus kita keluarkan dari program itu karena memang kalau kita masuk di dalam area CA itu sangat mungkin bukan bahaya berlebihan aja, dilarang. Yang kedua, hasil penjelasan dan hasil cek di lapangan kemarin itu sebagian juga di Desa Batu Tunau itu teman-teman juga kemarin itu kan banyak lahan-lahannya juga yang ditanam plasma swadaya ya, artinya plasma mandiri, itu bukan plasma mandiri. Mereka bertanam kelapa sawit itu secara mandiri, bertanam kebun sendiri, mengelola sendiri mereka dan plasma, sehingga memang lokasi itu benar-benar sudah tidak bisa dilakukan untuk kegiatan pembangunan plasma. Real data yang ada di tempat kita sekarang, laporan yang real sesuai dengan penjelasan Pak Camat tadi, bahwa PT PSMS telah membangun sekitar 881 dari total 2.330 hektar tadi. Yang terakhir mungkin informasinya bahwa di dalam aturan Permentan Pak, di dalam aturan Permentan yang pertama Permentan 26 disusul Permentan 98 perubahannya tahun 2013 itu bahwa gini, pembangunan plasma itu bisa dilakukan pada areal atau lahan-lahan masyarakat yang memang masih layak dan bisa untuk dilakukan pembangunan plasma. Jadi contoh tadi penjelasan dari Pak
camat bahwa desa Betung katanya ada masyarakat punya lahan 100 hektar, silakan masukkan di plasma, dimasukkan di program untuk pembangunan plasma PT PTS itu bisa Pak. Mungkin itu informasinya, sekian Mas. Terus kewajiban perusahaan tentang plasma bagi yang baru ada, ini yang terdahulu ya, baru ada 800, kurang lebih 800 hektar plasma, cash, SR, sejak Kabel Kambit yang sudah disurvei, lahan yang masuk CA, lahan yang masuk kawasan. Silakan dari yang mewakili perusahaan. Jadi kami ini tim manajer kami Pak semua Pak. Kemudian sebelumnya kami mohon maaf atas beberapa kali undangan belum bisa berhadir mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan masyarakat karena ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Dan hari ini kami hadir dalam arti kata agar aspirasi yang disampaikan bisa kita klarifikasi untuk diluruskan agar kita semua bisa tidak salah penafsiran masing-masing, karena kita kalau tidak mendapatkan sumber informasi yang langsung bisa menafsirkannya beda-beda dan sampai kepada beberapa orang bisa semakin berbeda. Baik, dari rekan yang terhormat tadi disampaikan oleh kawan-kawan dari pihak masyarakat terkait dengan kegiatan usaha kami PT PSS yang terhampar di Kecamatan Pulau Laut Timur. Pada dasarnya sampai dengan hari ini Pak, kami alhamdulillah Pak, perusahaan yang di tempat saya bekerja ini masih patuh terhadap peraturan Pak, dan sangat patuh dalam pemenuhan peraturan, dan sangat patuh tentang kewajiban-kewajiban dia kalau masih ada yang masih belum dilaksanakan. Oleh karenanya, terkait dengan bagaimana kehadiran perusahaan perkebunan ini bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar, khususnya yang berada di sekitar HGU, itu harus terasa kepada kami sebagai pelaku usaha di perkebunan itu. Karena perusahaan perkebunan ini bukan perusahaan jangka pendek. Kalau seandainya ada masalah kami bawa sawit ini ke Jakarta, oke selesai. Tapi ini adalah berkelanjutan dan dia bertahan lama di situ. Oleh karenanya ini investasi jangka panjang. Jadi terkait dengan kegiatan di lapangan tentang kemitraan antara pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan, sejak 2008 tadinya semangatnya adalah bagaimana mencari peluang revitalisasi itu. Ada program revitalisasi pemerintah, makanya dilakukanlah survei. Dalam hal menyikapi ketersediaan lahan, itu sebenarnya bukan wewenang kami, itu adalah berada di desa. Pada saat itu oleh desa memberikan estimasi luasan yang tersedia itu seluas 2.330. Itu estimasi yang disampaikan oleh masing-masing desa, belum representatif secara final dilakukan pengukuran. Itu masih estimasi. Lalu untuk mengejar proses revitalisasi itu, maka dicoba oleh desa, diinisiasi oleh KUD saat itu untuk mengesahkan SKCPP-nya, maksudnya surat keputusan daftar petani dan lahannya. Jadi seiring dengan kegiatan itu maka betul, tapi namun program revitalisasi itu nggak sempat kejar. Lalu pada tahun 2012 kita melakukan review kembali terhadap lahannya. Nah, setelah dilakukan survei dan penjajakan yang sangat layak dilaksanakan pembukaan lahan itu
sampai dengan hari ini hanya seluas 881 hektar. 881 hektar yang sudah terbuka dan sudah tertanam, semuanya sudah tertanam. Tadinya desa kami Batu Turnau itu ikut bergabung, ternyata dalam perjalanan mereka sudah lebih awal melakukan penanaman sendiri, jadi istilahnya saling mandiri, sehingga tidak bisa dimasukkan program plasma lagi. Nah, yang berjalan adalah saat itu yang belum dikelola oleh masyarakat di Bekarbit dan Sejaka itu 881. Jadi program yang 881 hektar itu berada di dalam wilayah desa Bekarbit dan Sejaka. Begitu Pak. Jadi itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2012. Dan saat ini kita mau lakukan proses pembiayaannya untuk refinancing, karena minat perusahaan perkebunan PT PSS itu dalam pembangunan plasma tidak harus menunggu lebih dulu dari bank. Jadi kami buktikan dulu fisiknya, baru kami biayakan. Daripada kami ngambil dari bank, kadang-kadang ada perusahaan perkebunan lain, dananya yang cepat dikejar, pelaksananya tidak dilakukan. Supaya jangan terlalu banyak dosa, baik. Jadi kita buktikan dulu di lapangan, maka kita lalu gandeng bank kepada masyarakat. Lebih clear, sawitnya dilihat masyarakat, produksinya dilihat masyarakat, baru kita biayakan. Itu lebih nyata. Terkait dengan adanya penyampaian rekan kami dari Bapak-Bapak mengenai undang-undang yang disebut 39/2014 itu, mungkin karena kami perkebunan di bidang usaha swasta, kami mungkin tidak tepat untuk menjelaskan posisi ini, walaupun kami paham sebenarnya. Tapi karena yang membuat regulasi ini adalah pemerintah, mungkin agak jauh lebih benar nanti dijelaskan apa sebenarnya maksud di pasal 39/2014 Undang-Undang Perkebunan terkait dengan pasal 58 ayat 1, kemudian tentang ketentuan peralihan pasal 114 ayat 2, itu nanti biar dijelaskan oleh pihak regulator dalam hal ketentuan di dalamnya, agar tidak salah persepsi. Karena kami adalah pada posisi leading sektornya adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kota Baru di dalam berusaha di sini, karena kami bidang usahanya adalah perkebunan. Mungkin dari saya lebih kurangnya begitu. Sementara nanti kita tambahin lagi. Terima kasih. Sangat menyesalkan. Misalkan maaf pimpinan dapat, karena jedanya ini terlalu lama. Jeda antara RDP pertama dan RDP kedua itu cukup lama. Saya tidak tahu alasannya apa, apakah karena pilkada kemarin, ataukah karena memang menunggu kesiapan perusahaan, baru kemudian diadakan lagi RDP berikutnya. Beberapa tadi yang saya dengar, pernyataan-pernyataan atau utaran-utaran dari pihak-pihak pemerintah maupun pihak perusahaan, memang banyak sekali menimbulkan pertanyaan dari banyak masyarakat. Pertama itu masalah 800 hektar. Pada saat RDP pertama, saya sudah menyampaikan bahwa apakah 800 hektar itu memenuhi ciri-ciri sebagai plasma. Karena saya dengar di situ perusahaan bekerjasama dengan perusahaan, PT dengan PT. PT itu pemegang saham, bukan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Ini perlu digarisbawahi. Jadi tidak ada, perlu diklarifikasi, benarkah itu memenuhi syarat sebagai plasma? Karena plasma itu anggotanya masyarakat, bukan PT. Paling tidak KUD yang bekerja sama. Saya informasi dari masyarakat, ini PT dan sifatnya kemitraan, bukan inti plasma. Ini yang perlu kita klarifikasi dulu. Saya tidak mengatakan ini plasma atau bukan, tetapi coba kita verifikasi dulu. Benar nggak ini kemitraan plasma itu? Karena saya dengar ini hanya dikelola oleh perorangan. Dikelola oleh perorangan. Benar nggak ini merupakan inti plasma? Itu pertanyaan saya pertama. Kemudian pertanyaan saya kedua,
selama 30 tahun perusahaan beroperasi, apakah memang tidak ada itikat baik untuk melakukan plasma ini? Bagaimana caranya? Kenapa? Karena saya tahu bahwa HGU itu dikeluarkan, hak guna usaha dikeluarkan oleh pemerintah itu selalu dibarengi dengan syarat-syarat inti plasma. Ada areal-areal yang juga diajukan sebagai areal plasma. Dan makanya keluarlah surat pernyataan, surat perjanjian bersama ini. Saya yakin ini ada salah satu syarat diusulkannya HGU PT PSS, karena dia bikin perjanjian kerjasama pada kemitraan plasma lengkap dalam koordinatnya bahwa akan melakukan pembangunan kebun plasma masyarakat itu. Dan ini koordinatnya ada masing-masing desa. Makanya dengan adanya perjanjian kemitraan ini, saya ingin pertanyakan gitu, kemana ini perjanjian ini, diapakan ini, realisasinya di mana? Ini realisasinya di mana? 2008. Dan perjanjiannya tidak pernah dibatalkan oleh kedua belah pihak, berarti berlaku sampai sekarang. Dan koordinatnya jelas, ini yang kita pertanyakan. Yang ingin pertanyaan, koordinat ini apakah di dalam HGU atau di luar? Di dalam inti atau bukan gitu? Karena saya yakin bahwa pada saat pengajuan HGU ini sudah diajukan sebagai salah satu syarat. Karena biasanya inti plasma itu diajukan bersamaan permohonan inti, namanya plasma itu. Belajar dari BRI, Gumiran Tijendo. Sebelum di HGU inti plasmanya sudah siap. Sehingga sekarang berjalan juga, meskipun bermasalah, antara inti dengan plasma berjalan barengan dan dikelola oleh KUD. Ini yang jadi pertanyaan kedua gitu kan. Nah kemudian saya bertanya, kepala desa tidak hadir gitu loh kan, sampai ada yang hadir gitu kepala desa gitu loh. Padahal udah 2 kali RDP. Harusnya ada yang bisa satu. Ini kepala desa ya, kepala desa itu baru ya, baru mungkin ya. Ini juga ingin pertanyakan, apakah memang di sana itu tidak ada pernah gerakan untuk mengajukan plasma gitu loh. Sehingga apa? Sehingga ini 30 tahun loh perusahaan ini beroperasi, tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan bahwa ya udah, sebenarnya RDP kita itu, saya sendiri udah mendampingi masyarakat udah kurang lebih 20 tahun juga gitu dari awal, tidak pernah ada perhatian. Nah seolah-olah perusahaan juga mencampur adukan antara CSR dengan plasma. Kalau mungkin 800 hektar itu saya pertanyaan ke CSR itu apa plasma gitu loh. Beda loh prinsipnya atau aturan pun beda gitu loh. CSR atau plasma. Makanya saya ingin tantang perusahaan, coba buktikan, saya ingin buktikan mana plasmanya. Sebenarnya masalah gampang aja. Kalau perusahaan mengatakan ada plasma, mana plasmanya? Kemudian kedua, kenapa pemerintah tinggal diam gitu loh? Sudah ada dasar hukumnya jelas gitu loh. Kok plasma nggak pernah dianukan dengan perusahaan gitu loh? Artinya apa? Ya udah, memang nggak ada perhatian lah mungkin dengan masyarakat. Kurang lah perhatiannya, nggak dapatkan kurang perhatiannya. Saya sih sebenarnya, mohon maaf Pak pimpinan, saya ini berencana membuka kelas action ini. Mungkin ya RDP nanti kalau nggak ada kejelasan, kalau tidak ada audit dari pemerintah terhadap perusahaan, saya akan buka kelas action ini, kesepakatan bersama ini. Siapa tahu ini sudah, karena ini tantangan langsung bupati ini, mengetahui bupati gitu, kan koordinatnya. Dan saya yakin ini koordinatnya ada dalam HGU ini sudah. Ya, jadi kemudian ini HGU koordinat ini. Kenapa ini diingkari gitu? Atau sengaja dikaburkan supaya HGU meluas? Ini. Percaya aja saya akan buka cross section ini. Sudah kita buktikan aja secara hukum lah. Ini kesepakatan bersama ini gitu. Dengan konsekuensi, ya kalau memang tidak benar, masyarakat kalah gitu. Tapi kalau ini benar, mudah-mudahan ada keadilan gitu buat masyarakat. Itu aja mungkin gambaran dari saya sementara. Pimpinan, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibedakan mana plasma, mana perusahaan. Terus minta penjelasan juga dari perusahaan masalah mekanisme plasma itu seperti apa, biar masyarakat lebih mengerti. Dan kami kemarin makanya di RDT ini rencana kami kemarin supaya dari BPN ada
karena salah satu tuntutan dari masyarakat adalah koordinat yang ada di Pak Gulman tadi itu, jadi biar tahu. Tapi karena belum ada, kami minta penjelasan dulu dari perusahaan masalah plasma tadi, bagaimana mekanismenya. Oke Pak Gulman, semangatnya sama, semangat Bapak dengan semangat saya sama. Jadi terima kasih atas pertanyaan itu. Memang sebagaimana berkas yang Bapak pegang, saya lihat ke sana Pak ya, pengen mau lihat Bapak sih, karena mic-nya ke sana. Saya yang lihat Oh, atau gini aja loh Pak ya. Memang di dalam berkas yang Bapak pegang terlihat di situ ada klausul yang menyebutkan bahwa pengelolaan pembangunan kerjasama itu adalah antara pihak perusahaan dengan pihak KUD, ya Pak ya. Artinya dalam mekanisme pembangunan plasma itu tidak berada dalam lingkungan perusahaan, baik itu KUD-nya maupun itu petaninya, itu berada di luar lingkungan perusahaan. Jadi terkait dengan data yang Bapak pegang sebagai lampiran perjanjian itu atau SK lah ya, misalnya itu semuanya posisinya ada di luar, yaitu tadi itu yang terhadap area yang 2330 itu dia tidak dalam satu hamparan kompak, dia terpisah-pisah karena memang lahannya itu ada rawa, ada genangan yang lama, jadi terpisah-pisah, dikumpulkan menjadi 2330 sebagaimana yang disampaikan itu. Di dalam setiap pembangunan plasma sebelumnya, pemerintah menerapkan pola inti rakyat, yaitu disingkat dengan PIR, itu di tahun 90-an. Namun di dalam perjalanan pemerintah melihat itu tidak ekonomis, lalu dirubah dengan pola kemitraan KKPA sejak tahun di atas tahun 90. Jadi pola PIR itu dirubah, yaitu pola PIR yang sempat berjalan itu ada di PTP. Karena kalau pola PIR ini ditanam 4 tahun dia konversi, selebihnya nggak dikelola sama perusahaan. Tapi kalau pola KKPA itu yang 881 dengan pola pembangunan kerjasama, pengelolaan dan pembangunannya itu 100% kami yang ngelola. Jadi kami hanya pengelolaan, manajemen pengelolaan aja, terkait dengan penetapan lahan, penetapan petaninya, itu nggak di bawah intervensi kami. Begitu pola KKPA-nya. Jadi semua berkas yang Bapak pegang itu adalah benar, tidak ada di dalam lingkungan perusahaan. KUD berdiri sendiri, ada pengurusnya, kemudian lahannya juga di luar RGU, semuanya ada dan terbukti jelas terukur di situ. Jadi penafsiran bahwa itu berada antara perjanjian antara PT dan PT tidak, tapi antara PT dan Badan Hukum Koperasi iya. Karena masyarakat petani adalah sebagai KUD adalah sebagai wadahnya. KUD itu adalah sebagai wadah petani, namanya Koperasi Unit Desa. Jadi itu perjanjian yang dijalankan antara perusahaan PT BSN Perkebunan dengan KUD bersama Sejahtera Makmur dalam hal pembangunan, pengelolaan, pola kemitraan tadi itu. Jadi area itu semuanya ada. Nah, perlu kami tegaskan kepada teman-teman, dalam proyek HGU kami Pak, itu belum berjalan ketentuan Permentan nomor 26, jadi dia masih tahun 89 dapat HGU Pak. Jadi dia Permentan yang mengatur plasma itu di Permentan 26 tahun 2007, baru nanti dikoreksi sama yang lainnya kalau salah ya. Kemudian Undang-Undang Perkebunan nomor 18 direvisi menjadi Undang-Undang Perkebunan nomor 39 tahun 2014. Artinya kami sudah kumpul HGU Pak sebelum ketentuan itu mengatur. Tapi kami tetap masuk di dalam proses pembangunan plasma itu. Tapi sebelumnya sudah dapat Pak. Jadi kalau dibilang apakah
berkas yang Bapak pegang itu adalah menjadi suatu persyarat ketentuan HGU, kami sudah melewati itu. Jadi bukan menjadi suatu berkas syarat kami untuk dapatkan HGU, tapi HGU-nya sudah ada, yaitu tahun 89 gitu loh. Jadi sudah ada sebelumnya. PSS ini orang lawas di sini kok, bukan yang nganyar-nganyar di sini, udah lama di sini. Mungkin ada yang belum lahir di sini, dia sudah ada di sini. Gitu. 85 dia ada di sini. Kemudian 89 dia dapat HGU. Begitu Pak. Jadi kira-kira begitu Pak dari kami menjelaskan. Jadi tidak benar bahwa perjanjian antar PT dengan PT di dalam pembangunan plasma. Yang benar adalah antara perusahaan perkebunan dengan KUD. KUD adalah sebagai wadah masyarakat. Sementara mungkin begitu. Ya Pak, terima kasih. Logika kami lah gitu kan, karena dia mengatakan bahwa HGU sendiri itu udah perpanjangan lagi tuh. Mungkin kita fokus Pak ya, Pak Dulman ya. Enggak, gini saya tanya. Sudah. Kita fokus kalau Bapak membahas mengenai status HGU, berarti mungkin ada perpanjangan. Kita bicaranya tentang plasma. Jadi ya begini, karena di... begini maaf Pak, karena gini saya menghendakkan FDP di sini, kami dari masyarakat Pak, kami mohon mengusulkan kepada pimpinan rapat nanti agar ini diakhiri nanti kita harus melakukan audit. Kami minta kepada mengusulkan dari masyarakat, tolong dilakukan audit terhadap PTSS, mulai dari permohonan HGU-nya, kemudian terkait dengan masalah kesepakatan ini gimana sejarahnya kok sampai ada, nah kemudian terkait dengan masalah bagaimana titik koordinat ini juga benar nggak ini perlu juga di ini, karena memang kalau kita hanya bicara di sini tanpa pembuktian secara khusus susah, karena semua ngomong aja, ngomong ini semua benar gitu kan. Artinya secara ini langsung ini, tapi kita ingin ada semacam ya terserah nanti bagaimana mekanisme teknis daripada pimpinan. Kalau kami masih mempercayai gitu loh, untuk melakukan keseluruhan dulu audit benar nggak ini sudah ini kewajiban dilakukan gitu loh. Nah karena kalau memang kita hanya selesai di sini nggak selesai, hanya kata-kata. Bosan sudah rasanya, udah berkali-kali sudah bicara seperti ini dari dulu saya udah mendampingi, nggak pernah ada realisasi apapun. Berjalan waktu. Sampai pelaku-pelakunya udah banyak yang meninggal dunia. Belum pernah ada realisasi apapun. Nah sekarang nanti kami tetap minta agar dilakukan audit. Tidak perlu ada bicara lagi, perusahaan menyampaikan ini benar, kami juga mungkin merasa benar. Tidak ada yang bisa mengatakan benar. Yang penting buktikan dulu fakta kebenaran itu di lapangan. Entah nanti timnya siapa, di dalam audit itu yang kami inginkan sekali gitu. Supaya nanti muncul fakta yang sebenarnya. Asal semua dilandasi dengan kejujuran, keadilan dan kebenaran, dengan niat baik, tidak baik untuk kedua belah pihak. Karena kalau hanya dibicarakan ada intermezzo ya kita ini hanya sekedar omong kosong aja semua gitu kan. Kenyataannya sampai sekarang tidak ada satupun realisasi di masyarakat di sana. Yang dalam sektor diterapkan Pak Camat itu juga masih tanda tanya gitu loh. Siapa yang mengelolanya? Siapa yang mengelolanya itu? Siapa anggotanya? Koperasi mana gitu loh. Karena pelakunya sendiri bilang nggak mau koperasi katanya itu pribadi. Nah jadi seperti itu aja Pak. Karena berpanjang-panjang kita mau cerita ini, mencari pembenaran ini sebagainya, saya pikir tidak menyelesaikan masalah. Nah biasanya Dewan itu punya mekanisme sendiri untuk mengungkap fakta ini. Benar nggak gitu loh? Supaya apa ini menjadi semacam presiden Pak. Ini kan menjadi suatu contoh untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Karena di Kota Bawang ini kan cukup besar, cukup banyak gitu perusahaan-perusahaan perkebunan. Mereka udah semua nggak bermitra dengan masyarakat terkait dengan masalah ini. Karena mereka ini kan mengatakan tadi perusahaan berjangka panjang gitu. Artinya kalau berjangka panjang, ya secara jangka panjang juga perhatikan masyarakat di sekitar gitu. Masyarakat yang dimana mereka beroperasi, dimana HGU itu ada gitu. Karena saya pikir HGU juga dikeluarkan pemerintah, tentunya dengan syarat tidak akan mengakhiri hak masyarakat gitu. Pastilah itu, tapi nggak tahu lah kalau terjadi kong-kali-kong selama ini. Mohon maaf gitu kan. Kong-kali-kong selama ini terkait dengan masalah itu bisa saja terjadi seperti itu selama ini. Nah sekarang makanya kalau dari masyarakat, kalau masyarakat ya mungkin tidak terlalu panjang lah hadir di sini Pak. Hanya minta tadi bisa nggak dibantu nanti audit aja dulu semua, supaya masih diketahui kebenaran ini semua gitu. Termasuk mungkin kami minta dinas perkebunan. Dia mudah-mudahan dia bisa melakukan ini
benar-benar bisa independen melaksanakan aturan main yang sebenarnya terkait dengan masalah. Kami tidak ingin menghambat investasi, tidak ingin menghambat perusahaan apa namanya. Cuma yang jelas, ya bagaimanapun harus diletakkan secara adil dan bijaksana gitu. 30 tahun beroperasi perusahaan, masa masalah impiannya susah itu diwujudkan. Sudah 30 tahun loh Pak. Udah mati semua, banyak mati pelakunya sudah. Nggak pernah dibukan, besok lagi, besok katanya setahun lagi, 2 tahun lagi, sampai 30 tahun. Apa yang dihasilkan? Camat udah berkali ganti. Camat udah berkali ganti sudah camatnya. Saya ingat betul itu camat. Nggak pernah terrealisasi apapun. Jadi disinilah apa namanya, untuk kesekian kalinya masyarakat tidak bosan-bosan gitu menyampaikan aspirasinya ini. Ya sebenarnya ingin menutup semua pihak gitu. Kenapa ini nggak dilakukan itu? Kalaupun ada, kenapa kok baru sekarang gitu? Kenapa tidak bersamaan dengan HGU kemarin gitu loh, diajukan ini kalau mempunyai niat baik? Itu aja mungkin pimpinan yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, rapat gabungan bersama baru bisa, karena itu wewenang dari ketua dan ada beberapa instansi yang akan ini, dan itu perlu pertimbangan Pak, karena yang dipegang Bapak itu koordinat, menentukan koordinat itu dari BPN, dinas perkebunan harus ada, dari pihak pemerintah, dari kepolisian, dan banyaklah yang harus. Jadi kayaknya itu agak sulit. Nanti kemungkinan Bapak nyurati lagi ke unsur pimpinan bagaimana tindak lanjut. Nah untuk sementara kita bahas dulu masalah plasma ini. Itu kalau sudah masalah HGU-nya, masalah plasma ini saya mintakan tanggapan dari dari Pak Camat dulu untuk mempersempit masalah ini. Masih Kita ya Pak, dari Pak Camat dulu. Tadi cuma ini saya yang diundang Kades Manangajar, kalau nggak salah di sekitar PTBS ini ada 6 desa kalau nggak salah yang jadi desa binaan. Tapi tadi disebut Pak Zulman semangat Kades untuk memperjuangkan warga terkait dengan plasma ini, dan alhamdulillah saya menjabat 1,5 tahun di Pulau Timur, kami sangat mendukung semangat itu, dan tentunya kita bersama dengan KUD dan PT BSS melakukan upaya mewujudkan plasma di warga kami. Jadi mohon maaf Pak Durman, ada beberapa desa minta izin tidak hadir. Tadi Pak Kades Sejakah minta izin, kondisi keadaan nyaman ya. Lawan juga apa yang diperjuangkan juga diakomodir, yang diusulkan masuk plasma ini. Juga Kades Bekasi juga izin karena juga sudah terakomodir usulan untuk plasma ini. Kemudian untuk desa Betung tadi ngobrol juga, rencana memang ada pemasangan plasma sekitar 100 hektaran. Jadi gini Pak, kemarin waktu saya menjabat ada usulan itu, dan saya wanti-wanti harus plasma itu semua warga masyarakat di Sejakah harus dapat. Desa kami juga harus dapat. Saya cek juga satu-satu orangnya itu. Jadi semuanya insya Allah mudah dapat. Dan ini sudah proses yang 881 hektar ini. Dan diproses bagian hukum sudah, konsepnya Pak Kasih sudah parah. Ini tinggal pada Pak Bupati yang membedakan responnya. Karena untuk agunan kredit di bank kan untuk menjalankan perusahaan. Jadi ya bukannya kita semangat untuk itu tetap ada. Saya di Kelembang Barat, saya mengupayakan di Desa Magalo Hilir ini dapat setiap hari satu CPO yang lewat di Magalo Hilir dapat 6.500 kali sehari 200 rit. CPO itu dapat berapa sehari? Saya mengetariskan di Batu Licin sehingga masuk di kas desa melalui BUMDes. Sampai sekarang malah Magalo Hilir bisa mau bikin lapangan sepak bola. Kalau lewat PT Kel sehari 50 jutaan rugi PT Green Eagle itu. Tapi kami upayakan sekarang dapat 6.500 sekali CPO lewat tangki itu kali 200 sehari masuk BUMDes.
akhirnya bisa digunakan untuk desa maupun untuk kegiatan masyarakat. Dan juga untuk yang diusulkan 881 hektar ini sudah kita cek, karena rekomendasi ada juga yang harus diketahui camat, orang-orang mana aja. Bahkan saya usulkan masjid harus dapat, kas desa harus dapat, supaya nantinya kan masjid ini nggak kita cari-cari minta bantuan lagi kan. Kalau nama dapat bantuan dari dapat plasma tiap bulan kan mereka bisa mandiri gitu kan. Bukan hanya masjid, tempat-tempat ibadah saya memang usulkan melalui Pak ketua KUD, kebetulan memang bekas sekdes di Sedekah yang staf kantor kami juga, sama Pak Ngombing juga kita usulkan supaya semua dapat rata gitu. Jadi tentunya untuk Sedekah Pak Kamil ini tidak ada masalah lagi saya kira, karena sudah terakomodir di usulan ini Pak. Tinggal nanti tolong dari Pak Dewan ini lewat benar kita kan Pak Bupati SK-nya. Jadi kalau sudah Pak Bupati kan ketahuan ini kan siapa-siapa yang dapat kan. Jadi tahu Pak Bupati yang mana ini? Iya ini Pak. Kan masih Bupati kan. Ini tapi saya hitung-hitung ini kan kemarin itu mandek di beberapa tempat, mandek di Kelawasan namanya Pak prosesnya gitu. Jadi supaya masyarakat Pak Dulman semua yang ada itu tahu bahwa sudah ada wujud 880 itu sudah sah gitu kan. Tinggal yang desa-desa mana lagi yang perlu mendapatkan plasma, dan kita perlu waktu juga kan, karena baru juga saya menjabat di situ. Kita ini Pak Dewan nih, Dewan teman-teman sekalian mungkin baru ini aja kan, sebelumnya harusnya kan selesai tahun dulu kan, Dewan-dewan yang dulu sebenarnya harus sudah selesai. Kenapa? Kita ya kalau Pak kita yang ingin menyelesaikan gitu. Jadi tolong juga kan kita ingin juga, bahkan untuk desa binaan kita sudah menyampaikan wacana juga TBSS bukan hanya kegiatan fisik, tapi nantinya karena corona ini mengarah kepada peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bantuan-bantuan yang sifatnya CSR-nya ini, CSA-nya ini yang produktif lah. Sekarang yang dulu kan cuma bangunan, bantuan tempat ibadah, sunatan, ya ingin bantuan modal seperti sapi kah, ternak kah, apa dididik supaya meningkatkan pendapatan warga di sekitar kebun gitu. Mungkin itu aja Pak sementara yang dapatnya masih. Oke, terima kasih Pak Camat. Sebelum saya kasih kesempatan, 881 hektar itu adalah plasma Pak ya, plasma. Dan itu bukan dikerjakan oleh perorangan, tapi itu dikelola oleh perusahaan sebagai pengelola. Perusahaan hanya manajemen pengelolaan. Jadi tidak ada dikerjakan oleh masyarakat, dikerjakan oleh perusahaan. Sedangkan MOU-nya adalah perusahaan dengan KUD sebagai wadah petani desa. Sehingga 881 hektar yang sudah terbangun di desa Sedekah maupun Kekamit adalah plasma. Dan juga mungkin bisa disampaikan kepada desa-desa melalui mungkin Pak Camat, kami setuju Pak Camat, mungkin kalau desa-desa masih ingin menjadi anggota atau petani plasma, mohon desa-desa yang memiliki lahan bisa diajukan kepada perusahaan. Sampai saat ini perusahaan masih membuka untuk memberikan bantuan pengelolaan terhadap masyarakat, itu bantuan plasma. Dan Pak Dulman kami berikan tambahan penjelasan Pak Siombing, Pak KKPA tadi adalah plasma Pak ya, mungkin namanya KKPA, Koperasi Kredit Primer Anggota, jadi itu plasma Pak. Jadi mohon penjelasan dari perusahaan ini juga bisa diterima, dipahamkan, dan jika dari pihak Pak Dulman dan kawan-kawan belum bisa menerima penjelasan dari perusahaan dan tidak bisa diterima, sehingga muncul usulan audit, sehingga apa yang akan dilakukan dengan rapat dengan pendapat atau hearing Dewan ini mungkin tidak akan ketemu kembali. Saya mungkin bisa setuju kalau Pak Ketua melakukan audit tadi, silakan, itu lebih bagus, sehingga tim ini tidak perlu dilanjutkan kembali lah, karena tidak bisa diterima, tidak semua penjelasan dari perusahaan tidak diterima. Mungkin itu dulu Pak Ketua, Pak izin, terima kasih. Plasma kemitraan. Jadi gini,
kewajiban untuk pembangunan memfasilitasi pembangunan gedung plasma itu dari Permentan 26 tahun 2007. Maka PT BSS karena mematuhi aturan itu sehingga mereka coba merealisasikan dalam bentuk KKPA. Ini penjelasannya seperti itu. KKPA yang awalnya itu sekitar 2.330 itu hubungannya dengan aturan. Nah, padahal perizinan dari PT BSS itu dikeluarkan pada tahun surat pendaftaran usaha perkebunan itu dikeluarkan pada tahun 1999. Di dalam Permentan 2006 itu dikatakan bahwa sebelum perizinan yang dikeluarkan sebelum tahun 2007 maka tidak dibebani untuk kegiatan pembangunan kemitraan. Itu poin yang pertama saya. Terus yang kedua, Permentan 2006 dirubah lagi, diperbarui lagi menjadi Permentan 98 tahun 2013. Di situ di salah satu pasalnya juga dikatakan bahwa terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan KKPA, PIR dan lain sebagainya maka tidak lagi tidak dibebani lagi untuk kegiatan pembangunan kemitraan 20% itu poinnya seperti itu. Tapi karena dari pihak PT BSS itu sudah merealisasikan target kemarin 2.330 dan hanya terrealisasi 881 hektar, itu kendalanya hanya saja keterbatasan lahan, hanya informasinya hanya keterbatasan lahan gitu. Sementara kalau untuk data kepemilikan atau data apa itu kemarin sudah dijelaskan sama Pak Camat bahwa sudah dicek satu memang benar bahwa itu merupakan data-data dari penduduk setempat. Mungkin itu informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya mau tanya dulu ya, 881 hektar itu apakah hasil prosentasi dari luas lahan yang tertanam, apakah hanya 881 itu? Kira-kira ya. Baik Pak, jadi seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Dinas Perkebunan, untuk sampai saat ini yang baru kita bisa buka 851. Jadi bukan bicara persentase. Jadi persentasinya ya. Bukan kita bicara persentase, tapi kalau masih ada tersedia kita akan buka. 881 yang masih layak, masih layak dan efisien dalam pembangunan plasma. Karena kalau kita membangun plasma ini kita bicara juga standar biayanya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terus lagi ini masalah, terus lagi di antara lahan yang ada mungkin ada disinggung masalah ketersediaan lahan, ada mungkin kawasan hutan, ada mungkin lahan masyarakat sudah dibuka. Tetapi sebenarnya apapun masalahnya, kalau HGO-nya sudah 30 tahun, itu apa seperti yang kita bilang? 25. Sudah jauh. Jadi gini Pak, bicara peremajaan itu tidak melihat dari posisi masa berlangsung HGO-nya, tapi melihat dari produktivitas tanaman. Oke. Ketika lahan yang tersedia sudah habis, tidak ada lagi lahan tersedia untuk pembangunan baik untuk KKPA maupun untuk plasma, ada yang disebut dengan PIR tadi. Di satu sisi perusahaan ini mau membangunkan lahan misalnya, tetapi karena lahan sudah habis, sementara masyarakat tidak bisa menyediakan lahan. Lalu mana mencari lahannya yang tersedia? Mau tidak mau perusahaan harus mengambil dari lahan inti. Jadi oleh karena itu kalau usulan dari pihak masyarakat tadi untuk diadakan audit, kita sangat setuju untuk mengetahui seberapa luas lahan yang tertanam. 20% itulah persyaratan terendah,
Kalau di Sumatera ada yang 64, ada yang 50. Buahnya kan, buah masyarakat ini kan perusahaan sendiri yang mengambil ini, nggak ada istilah rugi. Jadi oleh karena itu kalau ada permintaan, kalau memang sesuai aturan, terus biasanya mohon aja ya. Kalau perusahaan sawit ini di mana-mana ya, saya juga bermasalah di daerah Cantung, bermasalah, bermasalah. Banyak perusahaan sawit yang bermasalah, termasuk di daerah sini kalau dari lama beberapa hari ini dari kita yang tahun-tahun sebelum ini juga ada. Jadi intinya kalau cuma kayaknya masyarakat ini di satu sisi tidak puas dengan hanya janji-janji aja. Siapapun tidak puas, termasuk kita ingin menyelesaikan. Bukan berarti kita menantang investasi atau meniadakan investasi, bukan. Kita sama-sama menjaga. Di satu sisi kan masyarakat juga kita perlu perlindungan, perlu apa yang menjadi haknya. Jadi pimpinan maaf kalau memang walaupun mekanismenya seperti apa, kalau memang mau pansus untuk memastikan berapa luasnya, mungkin perjanjian tadi kan 2.330 sesuai koordinat yang dipegang. Masyarakat kan merasa tidak puas karena dalam MOU itu puasnya segitu. Siapa tahu lebih kurang dari itu, siapa tahu lebih dari itu kan. Perusahaan itu kayaknya tidak berkeberatan. Oleh karena itu carilah jalan yang sesuai. Tapi pada intinya, kalaupun lahan tidak tersedia karena kawasan hutan, maka perusahaan wajib mengambil dari luas lahan yang sudah tertanam, entah itu kebun inti atau apa namanya, yang penting jangan masuk kawasan hutan. Itu perlu diamankan pimpinan. Saya kira untuk sementara terima kasih dulu. Ketika perusahaan mengadakan plasma dan lahan masyarakat itu tidak memungkinkan lagi dari 20%, di saat replanting itu perusahaan itu wajib menyediakan 20% untuk masyarakat, dan itu diperkuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu juga kami sudah sempat konsultasi ke BPN, karena ketika masyarakat mengeluh dengan ketidakpuasan masyarakat tidak mendapat yang 20%, maka HGU-nya itu akan di-cut sama BPN untuk dijadikan lahan masyarakat yang berupa plasma. Jadi mungkin itu yang dimaksud sama Pak Geri, karena baru sebulan yang lalu mungkin kita ke BPN dan banyak masukan yang disampaikan sama BPN mengenai ombudsman ini, Cipta Kerja, dan mungkin dari dinas mungkin sudah ada masukan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang disampaikan sama Pak Geri tadi itu mengenai replanting. Jadi ditanya tadi apakah sudah replanting dengan maksudnya tadi itu, ketika mengadakan replanting pasti ada pertemuan antara perusahaan, masyarakat, dinas atau pemerintah, dan dari keamanan. Kita duduk bersama untuk melanjutkan penanaman lagi atau nantinya akan memperpanjang HGU tersebut. Mungkin itu dari Pak Geri. Saya mohon dari perusahaan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pak Geri tadi. Silakan Pak. Caspor berubah aja. Dan telah menyuratin kepada semua bupati, gubernur dan kepala daerah untuk mencermati itu. Kemudian dari surat Dirjen, Gubernur Kalimantan Selatan dalam hal ini bidang investasi perkebunan di Kalimantan Selatan juga sudah menyurati kepada seluruh kepala dinas perkebunan kabupaten dan kota
Kemudian oleh surat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyurati semua pelaku usaha bidang perkebunan terhadap kewajiban plasma ini dan beberapa alternatif yang akan ditempuh. Semua jelas dan keuangan di situ. Akan jauh lebih baik kita masuk ke dalam klausal-klausal itu jika nanti perlu ada saran dan pandangan dari Dinas Pertanian. Mungkin kalau untuk hari ini kami cukupi apa yang telah kami sampaikan dulu Pak Ketua. Selebihnya kami serahkan kepada Bapak supaya kita jangan salah interpretasi melebar kemana-mana tentang kewajiban plasma. Semua jadi seperti yang saya katakan bahwa perusahaan perkebunan ini agak teledor kalau dia tidak memenuhi itu, dan dia tahu tentang aturan itu dan dia tahu dia akan memenuhi aturan itu. Jadi banyak alternatif leading sektor dalam pembangunan usaha perkebunan, ada evaluasi, ada asesmen ISPO, semua pemerintah telah membuat. Jadi kalau ada yang tidak tepat maka sertifikat ISPO itu tidak didapatnya dalam pembangunan dan pengelolaan. Jadi semua regulasi dalam pemenuhan aturan jelas terukur dan jelas. Saya pikir lebih kurangnya mohon maaf sama Ke perkebunan juga ke kementerian di Jakarta bahwa tentang mekanismenya HGW itu tidak benar apa yang dikatakan Bapak tadi. Tapi ketika di instansi lain, kok beda. Loh, jadi kami juga bingung. Jadi masing-masing punya persepsi masing-masing. Nah, jadi udahlah gimana dari Dinas Perkebunan Pertanian menyikapi apa aturan yang ada. Peraturan kegiatan pembangunan kemitraan, salah satunya adalah plasma itu tadi begini. Poin-poin yang harus kita pegang adalah satu, bahwa kegiatan pembangunan plasma itu bisa dilaksanakan pada satu wilayah atau desa atau suatu tempat lokasi jika satu ada ketersediaan lahan masyarakat. Karena di dalam pasal-pasal sebelumnya itu mengatakan bahwa pembangunan kebun plasma dilaksanakan di luar daripada wilayah kerja perusahaan perkebunan itu. Jadi yang menjadi pegangan kami dengan aturan-aturan itu. Pembatas pertama adalah ketersediaan lahan, pembatas kedua adalah jumlah penduduk atau, dan ketiga mungkin wilayah luasan itu. Jika dari ketika pembatas ini memang tidak ada yang memenuhi syarat, maka dari aturan itu masih menyediakan satu peluang. Satu peluangnya adalah apa? Contoh, jika di dalam satu desa sudah ada kebun swadaya masyarakat, maka wajib bagi perusahaan itu untuk menampung hasil panen TBS masyarakat itu ke pabrik PKS yang bersangkutan dengan mekanisme melalui kerjasama jual beli kemitraan. Nah, mungkin salah satu peluang yang bisa kita gali di sini. Terus yang kedua, perjanjian entah itu dalam bentuk kerjasama transportasi, pupuk, pengadaan dan lain-lain sebagainya. Jadi kemitraan itu tidak hanya sebatas untuk pembangunan kebun plasma. Pasal 69 kalau saya tidak salah Permentan 98 itu mengatakan bahwa jika kegiatan kemitraan itu sudah tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan dan lain, maka dilakukan kerjasama kemitraan yang lain. Yang tadi seperti jual beli TBS dan macam-macam itu masih banyak. Yang perlu Bapak ingat bahwa kami di Dinas Pertanian yang mengikuti aturan yang ada bahwa pembangunan kebun plasma dilaksanakan di luar lokasi areal kerja perusahaan perkebunan. Terima kasih. Waktu kita konsultasi, hal ini kita tanyakan, Pak, bagaimana situasinya seandainya ini masyarakatnya dibebani untuk Pemda dan masyarakat dibebani untuk mencari lahan PKPA atau plasma, sementara lahannya sudah habis seperti apa? Maka dijawablah untuk memenuhinya diambil dari lahan inti. Ini kan kita bicaranya di sana, di Dirjen, di Dinas Kementerian Perkebunan dan di
di BPN, dan BPN siap Jadi gini Pak, terima kasih Pak. siap menunda HGO-nya apabila plasma ini apabila perusahaan ini tidak menghasilkan masyarakat sesuai dengan presentasi yang sudah dikasih sesuai dengan syarat-syarat dalam undang-undang. Jadi itu kita menahankan supaya ini bisa dilaksanakan. Terima kasih. Saya sama sekali mulai tadi mendengar dinas perkebunan ini selalu bicara aturan gitu loh. Tapi di sisi lain ada juga aturan yang tidak dilaksanakan dan didiamkan. Untuk perjanjian ini kan aturan ini. Siapa yang membuat perjanjian itu disepakati bersama berlaku sebagai undang-undang. Ini dilaksanakan nggak ini? Dinas perkebunan dilaksanakan nggak ini oleh perusahaan? Dan di sini sudah ada rencana pelaksanaan, patok-patoknya pun ada. Ini kenapa nggak dilaksanakan? Ini undang-undang juga gitu loh. Nah sekarang saya tanya Pak, yang namanya plasma itu harus berjauhan dari inti atau tidak? Berjauhan dari inti inti atau di luar di manakah di luar inti plasma? Nah kalau misalnya berdekatan dengan inti plasma, kalau memang tidak kenyataannya tidak ada, ya memang jalan keluarnya harus dikurangi HGU-nya. Jadi saya potong Pak. Gitu loh. Nah sekarang gini, Mas, sebentar, saya potong. Belum selesai saya. Di sini ada rencana kegiatan sampai potongnya pun sudah ada ini. Rencana potongnya sudah ada ini. Ini kok sampai ada potongnya sudah ini gimana ceritanya nih? Makanya saya minta kita ini kalau bicara tentang perdagangan nggak ada habisnya. Saya tetap minta pansus, apa itu bentuknya, kalau bukan audit tentang ini. Karena ini ada batas area yang mendekati desa gitu loh. Ini isinya area ini apa saja sudah gitu loh. Apakah sudah ada masuk cagar alam atau apa ini koordinat ini gitu loh. Karena ini perjanjian dimulai 2007 dan ditandai oleh Bupati sendiri sebagai kepala pemerintahan daerah gitu loh. Kenapa kok dinas perkebunan selalu mengelak gitu loh, selalu bicara aturan ini. Kemarin RDP pertama yang menjadi musuh kita juga berdebat maupun itu perkebunan juga, pertanian juga gitu loh. Ini juga begitu gitu loh. Maksud saya dinas perkebunan harus berada di tengah-tengah. Jika memang ada, kalau kita bicara aturan, Pak, saya pun bisa buka aturan gitu loh. Siap Pak Haji. Bisa kita buka aturan semua banyak terkait dengan kalau kita mencari alasan pembenar saja gitu loh kan. Cuma maksud saya, ada nggak solusi gitu loh dari dinas perkebunan menyikapi masalah ini? Usulan dari salah satu anggota dewan tadi itu bisa dipertimbangkan. Dan kalau perlu pansus nanti itu juga dijadikan bahan untuk mengkonsultasikan jika terjadi seperti itu. Itulah gunanya pansus. Gunanya audit gitu loh. Pak, udah habis lahannya di sana di sekitar masyarakat. Pada ini ada sebagainya. Gimana jalan keluarnya gitu loh, supaya kelas masyarakat tetap ada. Itu salah satu rekomendasi daripada pansus. Jadi tidak berdampak, nggak bisa. Aku bukan kemitraan ini bisa bentuk ini gitu loh. Seolah-olah ini mengkaburkan tentang plasma gitu loh. Lalu kelamaan juga kami masyarakat bertanya, yang namanya plasma itu saya tanya Pak, kewajiban moral atau kewajiban hukum? Plasma itu kewajiban moral atau kewajiban hukum? Saya tanya sama perkebunan. Berdasarkan undang-undang perkebunan, saya tanya ini dari sisi hukum. Kewajiban moral atau kewajiban hukum dalam plasma? Saya tanya dulu. Kewajiban kan? Jadi gini Pak Haji. Itu loh. Belum. Bukan kewajiban moral sama perusahaan saja. Ada enggak ada, enggak apa-apa. Ada juga enggak apa-apa gitu loh. Jadi gini Pak Haji, mohon maaf dulu sebelumnya saya hanya pelaksana di lapangan Pak Haji. Jadi segala sesuatu harus mengikuti aturan yang ada. Ketika nanti ada kebijakan, silakan di kebijakan itu silakan dirapatkan. Nanti kita yang melaksanakan Pak Haji. Silakan, nanti kan dulu katanya mau ada pansus, silakan di pansus. Tadi penjelasan dari Bapak tadi, Pak Jul tadi bahwa kalau itu memang dari kementerian memang ada kebijakan seperti itu, ketika kebijakan itu sudah sampai ke kita akan laksanakan. Jadi itu aja Pak Haji. Tapi ada kecenderungan Bapak ini selalu mengaburkan persoalan. Oh tidak Pak Haji, saya mengaburkan seolah-olah wah hampir nggak ada plasma yang lain juga bisa gitu. Saya hanya nggak boleh di luar daripada wilayah kerja operasi. Kenapa tidak gitu? Kalau itu memang dimungkinkan, kalau tidak ada tersedia lahan di luar gitu. Di dalam aturan kemarin seperti itu Pak Haji. Tapi ketika nanti memang ada kebijakan dari pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, silakan saja, kita hanya melaksanakan. Itu gitu saja. Masa Pak Ketua, seharusnya dihargai masyarakat ini masih mau ber-RDP gitu loh. Kalau masyarakat nanti berpikir, wah kalau ini udah kita patok aja pada saat koordinat, ambil sendiri koordinat di sana kita patok gitu. Ini, mau apa?
Makanya kami masih meminta masyarakat kita RTP, kita percayakan wakil kita. Semoga ini bisa memfasilitasi, kita bicarakan ini bagaimana caranya gitu. Gitu Pak Ketua. Sudah, khususnya masyarakat Batu Tungau dan Sejaka, kami cerita dulu Pak. Sebenarnya Pak Haji Dono teman-teman ini bukan orang Kota Baru Pak aslinya. Beliau ini adalah aslinya orang Batu Tungau Pak. Dan beliau ini, datu-datu beliau, nenek moyang beliau tuh berkubur di sana Pak. Ada namanya Pondok 3, disitulah makam-makam beliau Pak. Makanya beliau ini mengarasi plasma itu karena apa? Karena punya hak di sana. Nah selama ini sudah 30 tahun perusahaan, tidak ada sama sekali registrasinya. Bagaimana itu 30 tahun Pak? Dan kami di situ kami lihat kalau masalah kawasan hutan Pak, itu semuanya itu ada yang kawasan hutan Pak, bukan dari yang untuk plasma yang ada hutan Pak. Di plasma itu pun ada kawasan hutan Pak. Jadi kita jangan bicara masalah kawasan hutan Pak. Semua itu karena ada yang kena Pak, plasma. Bukan plasma aja yang menjadi kawasan hutan. Plasma itu pun ada kawasan hutan Pak di situ. Karena kami lihat itu aturan-aturan penanaman sawit itu Pak. Kami pernah 2003 Pak. Itu kan ada aturan-aturan penanaman Pak. Kalau tepi sungai itu kan ada ukurannya Pak. Kalau sungai besar itu sekitar 100 Pak, 100 meter meninggalkan tepi sungai Pak. Kalau sungai kecil kan 50. Sekarang ada yang perangkilan ini itu sudah habis Pak di sana nih, tepi sungai itu tidak ada lagi, bahkan rawa-rawa ditutup Pak. Bagaimana itu? Kalau dia perkebunan atau pertanian itu kan pasti harusnya ditegur Pak. Jangan begitu lah Pak. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dengan persetujuan bersama bahwa permintaan daripada masyarakat akan dikabulkan untuk menindaklanjuti ke lokasi. Tapi untuk membentuk pansus, rapat ini nanti saya tutup dan saya mintakan kepada masyarakat menyurati lagi ke unsur pimpinan untuk diadakan RDP gabungan. Untuk diadakan RDP gabungan karena untuk pembentukan pansus itu tidak sembarangan. Bukan cuma dengan permasalahan yang istilah masuk sepele baru diadakan pansus. Jadi kami mohon kepada masyarakat, karena aturannya seperti itu, rapat ini kita sudahi dan Bapak bikin lagi surat untuk ke ketua diadakan RDP gabungan. Dan disitulah kalau memang Bapak mau mengusulkan pansus, nanti berdebat antara semua fraksi yang hadir. Karena pembentukan pansus itu harus persetujuan dari beberapa fraksi dan kasusnya apa? Apakah ini perlu dipansuskan atau hanya sekedar pembahasan di RDP? Jadi mungkin itu. Jadi gimana? Kita tutup sudah? Oh izin Ketua. Ya. Dari paparan ini penegasan dari perusahaan, sebenarnya HGU PT BSS itu berapa sih luasnya? Karena sampai ini kita tidak tahu berapa luas HGU PT BSS itu. Kita mau tahu itu. Nah, itu. Jadi itu yang mau kita tahu. Dan 20/100 itu berapa? Seandainya plasmanya itu dilaksanakan. Nanti kalau pansus itu akan jelas semua. Siap. Ya, demikian Ketua. Terima kasih. Yuk, langsung karena kita ini berbicara di sini masalah plasma, bukan luasan yang ada, jadi datanya tidak lengkap. Mungkin dari perusahaan belum tidak menyediakan, terus perizinan dari perizinan Pemda mungkin harus kita konekkan semua sama dengan BPN. Nah makanya kalau memang dari masyarakat tidak siap, ajukan lagi nanti di RDP untuk selanjutnya dan harus lengkap semua dengan data-datanya. Itu aja ya Pak. Oke, makasih. Oke, Ketua, terima kasih.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang sudah hadir dalam RDP ini, Pak Camat, Kepala Desa yang hadir, dari perusahaan, Pak manajer semua yang hadir ini semua, orang penting semua, sama staf. Kalau saya sama beliau ini udah lama kenal ini. Juga dari wartawan, dari pendamping, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini sebetulnya demi masyarakat Kota Baru. Sekian dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat